Saya suka ngebayangin Ustaz, bukan hanya sekedar momentum di setiap tahunnya, bahkan sangat takut sekali kehilangan Ramadan. Dan sampai ada bayangan gimana ya kalau umpama saya pribadi atau bahkan salah satu keluarga itu meninggal dunia sebelum masuk bulan Ramadan atau ketika menjalankan puasa Ramadan. Tentunya tidak akan bisa bertemu kesempatan Ramadan di tahun yang akan datang. Kira-kira dengan menyikapi bayangan kayak gini, itu boleh nggak sih berandai-andai seperti itu Ustaz? Iya, jadi kalau apa ya istilahnya itu plot twist gitu ya, sesuatu yang tidak kita duga-duga terjadi. Keterbatasan kita ini kan yang terlihat sekali dan harus kita sadari itu kita tidak bisa menjangkau masa depan kita. Dan itu kan ayatnya jelas, wa mata tadri nafsu madza taksibu ghadan kan. Sehingga batasan-batasan pada diri kita ini adalah ketidaktahuan kita tentang masa depan. Tapi ketika kita tidak tahu, kita kemudian akan otomatis memiliki pandangan dan kemudian angan-angan. Nah, di dalam Islam bagaimana menyikapi ini dalam konteks Ramadan? Boleh berandai-andai untuk memunculkan sebuah kata motivasi. Tapi kalau hanya sebatas berandai-andai tanpa ada nilai, tanpa ada aktualisasi, maka itu yang dilarang di dalam Islam. Ya kan? Nah, kalau dari pertanyaan tadi Ramadan, bagaimana kalau seandainya kita berandai-andai, aduh, sempat nggak ya bulan Ramadan ini? Nah, ketika kita memunculkan batiniah kita seperti itu, maka harus ada lanjutannya, yaitu aksi bagaimana kita, oh, berarti aku harus menyiapkan kebaikan-kebaikan jika nanti memang belum sampai. Walhasil dia melakukan ya amalan-amalan yang dia persiapkan untuk menuju Ramadan. Dan kan ini dicontohkan juga oleh para ulama tentang sebuah doa harapan. Doa harapan. Gimana Ya. tuh, Sob? Ya insya Allah Mas Rifai kan sudah tahu ya, ya Allah sampaikanlah aku sampai bulan Ramadan. Dan ini kan bentuk sebuah amalia untuk kita punya sebuah aksi dari plot twist yang terkadang kita tidak memiliki wilayah itu. Jadi intinya boleh asal ada sebuah aktualisasi sebagai pembuktian. Oh gitu ya. Kalau misalnya ini saya nanya Mas Rifai sendiri kalau tadi merasakan kekhawatiran itu ada. Pertanyaan saya, bagaimana ya kita meletakkan, kalau menurut Mas Rifai yang masih muda ini, meletakkan kekhawatiran akan hal-hal yang buruk terjadi di masa depan. Kalau versi anak-anak muda itu gimana? Kita meletakkan kekhawatiran kita terkait dengan masa depan yang memang tidak kita ketahui. Dan ini membuat anak-anak muda itu terkadang ketakutannya itu berlebih. Kalau menurut Mas Rifai gimana? Soal anak muda keseluruhan saya juga kurang memahami Ustaz tentang anak muda. Tapi kalau saya pribadi untuk menghadapi kekhawatiran ini saya bersyukur adanya kekhawatiran ini. Karena apa? Dengan kita khawatir, semakin khawatir, saya semakin berserah kepada Allah. Karena semakin tak berdaya, merasa seperti itu Ustaz. Bersyukurnya di situ. Tapi ketika kekhawatiran itu berlebihan, ya alhamdulillah sih belum pernah sampai situ. Alhamdulillah. Itu sih. Berarti Ada lebih memberikan sebuah kepasrahan ya. Kalau terkait dengan membangun atau mengedukasi sudut pandang anak muda gimana? Misalnya karena dia khawatir, maka dia mencoba untuk memikirkan sesuatu yang positif atau negatif dari anak-anak muda itu. Dari khawatir, aduh, gimana ya nanti ya ke depan ya. Akhirnya nanti sudut pandang anak muda ini lebih ke arah positif apa negatif? biasanya anak muda tuh mengarahnya ke arah negatif terus sih. Karena ketakutan dan kekhawatiran itu tadi. Ketakutan dan kekhawatiran. Maka biasanya apa yang dipesankan dalam posisi ketidaktahuan anak-anak muda dan kekhawatiran terkait dengan masa depan? Untuk menyikapi kekhawatiran, memberikan sudut pandang kepada anak-anak muda, bersikap bagaimana menghadapi kekhawatiran atau ketakutan yang berlebihan di dalam diri mereka. Dan itu yang mau saya tanyakan ke jenengan, Ustaz. Ya. Itu gimana? Oke, nggak apa-apa. Saya bertanya dikembalikan ke saya ya. Karena banyak juga Ustaz yang mengeluhkan ke saya juga kayak gitu segala macam. Ya saya jawab seadanya aja. Tapi untuk lebih tepatnya, saya minta saran dari jenengan. Gimana kiranya? Jadi sama halnya di dalam sebuah kisah yang saya temukan, ada seorang teman yang berikan mengedukasi tentang sudut pandang yang menarik dalam konteks sebelum Ramadan. Suatu saat ketika Hamin 3 Ramadan masuk, ada sahabat kami itu yang wafat. Kemudian takziahlah kita, saya dengan 2 orang teman saya. Yang menariknya percakapan di tempat itu, di rumah duka itu, ada orang yang berucap seperti ini, sayang ya,
eman ya, 2 hari lagi Ramadan, kok ya wafat. 2 hari lagi Iya, bertemu iya. dengan tamu agung, kok dipanggil sama Allah. 2 hari lagi bertemu dengan bulan yang penuh dengan keistimewaan, kok malah nggak sempat ketemu dengan bulan Ramadan itu. Komentar beberapa yang melayat di situ. Nah, teman saya memberikan sebuah edukasi yang menarik, pemahaman yang sudut pandang yang bagus untuk menyikapi hal ini. Apa kata beliau? Sudahlah, orang yang sudah wafat, itu urusan dengan kita sudah selesai. Karena hanya urusan dia dengan Allah. Maka kita juga harus selesai urusannya dengan Dia. dia. Kita nggak usah memberikan komentar-komentar. Kita hanya punya satu kewajiban, yaitu kita husnuzon, kita bersudut pandang positif kepada si mayit ini. Kenapa mayit ini Hamin 2 diwafatkan oleh Allah? Kita husnuzonnya adalah karena modalnya untuk bertemu Allah sudah cukup. Sehingga baik. tidak perlu ditambah ampunan nanti di bulan Ramadan, pahala-pahala di bulan Ramadan. Nggak perlu ditambah, karena Allah sudah mengatakan kamu cukup ketemu sama aku. Maka dengan mafhum mukhalafahnya, dengan keterbalikan sudut pandang, berarti kita yang hidup, dan insya Allah ketika bertemu dengan bulan Ramadan, sebenarnya kita ini posisi modalnya itu nggak cukup untuk ketemu Allah. Maka baik. Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan agar dosa kita bisa diampuni, pahala kita yang kurang bisa ditambah. Maka dengan sudut pandang ini, kata teman saya menanyakan kepada teman-teman yang lain tadi yang berikan komentar, berarti enakan yang mana? Beliau yang wafat karena sudah cukup modalnya, atau kita yang belum pasti nanti menikmati Ramadan apa tidak atau bagaimana? Maka kita semua sepakat ya insya Allah bi husnul khotimah. Itulah sudut pandang yang harus kita bangun ketika melihat sebuah fenomena-fenomena yang terjadi apalagi di bulan Ramadan. Baik. Maka kembali lagi dalam plot twist ini, apa yang saya lakukan dalam konteks Ramadan, kita jadikan kekhawatiran kita sebagai bukti dari pengharapan kita untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Tiada lain adalah agar kita ini benar-benar melakukan persiapan, planning, perencanaan. Tidak hanya kemudian kita masuk lalu kita bikin rutinitas, list, agenda di bulan Ramadan. Tapi sejauh kita belum masuk Ramadan, kita sebenarnya harus membuat list. Contoh nih kayak dulu Albina sempat membuat buku list doa. Berarti sebelum masuk Ramadan sudah ngelis doa-doa apa saja yang mau dibuat. Hari pertama apa, hari kedua apa. Ini sebuah bukti dari ketidaktahuan kita tentang masa depan, sesuatu yang tidak kita duga, tapi kemudian sudah bisa kita rencanakan semaksimal yang bisa kita lakukan. Maka saran saya kepada teman-teman semuanya, nikmatilah bulan Ramadan ke depan. Meskipun muncul hal-hal yang menyelinap sekilas di dalam benak kita tentang ketakutan, kekhawatiran, hal-hal yang tidak kita duga, kita tidak sampai di bulan Ramadan, minimal jika kita membuat sekarang tidak sampai bulan Ramadan, niatan kita sudah dihitung oleh Allah. Membuat perencanaan amalia-amalia di bulan Ramadan nanti, itu sudah ternilai oleh Allah. Baik. Kalaupun kita ditemukan oleh Allah, alhamdulillah dengan bulan Ramadan, dan kita bisa melaksanakan apa yang kita buat rencana tadi, syukur alhamdulillah juga. Insya Allah mendapatkan tambah banyak kebaikan-kebaikan nantinya. Intinya, dua-duanya insya Allah baik. Dan itulah salah satu cara kita untuk bisa menyikapi plot twist di bulan Ramadan nantinya. Seperti itu, Pak. Oh, jadi kekhawatiran itu ditarik Ustadz ya ke keadaan sekarang aja, kita fokus di hari ini aja, detik ini aja gitu Ustadz ya. Untuk mempersiapkan segala amal-amal yang mau kita lakukan di bulan Ramadan. Agar nanti Allah nilai saat ini dan insya Allah Allah nilai saat kita bisa mengamalkannya. رمضان ليتك دوما